Bajang nggak rusak apa? Ya udah rapiin. Goblok, goblok. Kok ibu ngata-ngatain saya goblok? Iya goblok. Dari tadi dia tak ngomong tenang. Berarti goblok. Goblok. Itu nggak balikin duit saya, situ bahaya. Bahaya gimana Pak? Bahaya bagaimana? Udah ada penipuan saya dalam dorong tuh. Saya nggak mau tahu ini kosong. Kalau Bapak mau laporin saya, kalau Bapak mau laporin saya silahkan. Bukan masalah laporin, balikin uang saya. Oh. Balikin uang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engki, buka Ki. Kembali lagi bersama kami di Pengacara channel. Guys, hari ini kita mau membahas tentang yang lagi viral ya di dunia sosmed, tentang Babi ngepet. COD. Tentang COD, benar. Jadi Salah. Oh salah Pak. Jadi kan kisahnya kayak ini ya, ada beberapa kali kita melihat kan bahwa ada konsumen yang memesan barang ke apa namanya? Jual seller online. Ya, seller online ya, penjual online dan memakai sistem pembayaran COD. Kan sistem pembayaran bisa transfer kan sebenarnya kan, atau kartu kredit. Nah ini ada yang terbaru kan COD. Nah COD itu adalah barang sampai baru dibayar. Nah itu. Ya itu bahasa Indonesianya itu. Aku baru tahu tuh COD. Kayo main. Jojo harus nih. Jojo. Wajar Ibu ini kalau Aku udah bilang pernah COD. Oh maaf, udah pernah COD gue. Terus, ini. Ya, jadi yang menjadi pertanyaan apa? Bukan Bukan pertanyaan, Bukan kronologinya pertanyaan. belum selesai. Kronologinya ya, terus kembali. Ya Pak, pesan TB, terus kembali. Ya jadi kalau yang terjadi bukan umumnya ya, banyak terjadi akhir-akhir ini. Jadi si pembeli itu ngecek dulu ya isinya, dibukanya ya, barang itu ternyata menurut dia tidak sesuai dengan dia pesan ya. Memang kadang banyak kejadian memang tidak sesuai pesanan ya. Banyak seller juga yang bodong ya. Cuma di luar daripada itu tidak boleh si pembeli ini menyalahkan ke kurir ya. Masalahnya dia menyalahkan kurir ya, karena barang tidak sesuai isinya, dia menyalahkan kurir. Jadi kurir itu dimaki-maki sama dia. Bahkan ada yang diancam ya, baru-baru ini kan diancam kan. Pakai samurai itu ya? Iya, pakai samurai. Terus juga ada yang dia si konsumen itu menghancurkan barang, ada juga. Padahal ibaratnya tuh sebenarnya kan kalau memang dia sudah bayar, enak dihancurin juga terserah kan. Nah ini kan dia belum bayar lah, dihancurinnya duluan kan tidak boleh. Itu yang paling parah tuh itu tadi yang kurir dimarah-marahin itu yang lagi viralnya tuh itu. Nah itu menurut pendapat bapak-bapak lawyer yang di sini bagaimana? Tony dulu. Tony. Ya. Menurut kamu bagaimana Bang? Tentang kejadian seperti itu. Jadi kurirnya dimaki-maki, diancam saja. Belum ada yang diancam nikah ya. Itu diajak itu. Kalau menurut aku sih perbuatan pembeli itu mengecewakan lah kan. Harusnya kan kalau dia minta pertanggungjawabannya kan dengan si penjual. Kurir kan hanya menjalankan tugasnya mengantar barang sampai ke tujuan. Kalau dia perbuatan dia sudah melebihi batas sih bisa masuk ke ranah pidana kan terhadap pembeli terhadap kurir tersebut. Gitu. Harusnya dia pembeli komplainnya wajib sama penjual karena barangnya nggak tepat gitu. Itu sih kalau pendapat aku. Ya, menurut Pak Aktulis?
Ya, kalau menurut saya sih ini apa namanya? Kalau kronologis yang diceritakan Ibu Septa dan Pak Weli tadi kan ini kan masalah konsumen. Konsumen membeli tapi barangnya tidak sesuai ya. Itu kan konsumen kan dilindungi hak-haknya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 62, pasal 8. Coba baca nanti Ibu ya. Iya. Ya, Pak, nanti dibaca, Pak. Nah. Artinya gini ya, Pak. Kalau kurir kan itu kan pihaknya beda kan? Cuman mengantarkan kan pihak ketiga, jasa kan? Nah, artinya tidak tepat kalau konsumen komplainnya ke kurir. Nah, coba kalau konsumen itu memang barang yang dipesan itu beda, komplainlah, buat laporan ke BPSK dulu. Jangan langsung pidana, BPSK dulu. Badan Perlindungan Sengketa Konsumen di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, setelah itu kalau masih juga belum itu, baru buat laporan, rekom dari BPSK itu. Atau ke YLKI juga bisa. Nah, itu aja. Terus bagi kurir yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari konsumen itu berhak melaporkan juga pengancaman atau penganiayaan kalau dia dianiaya. Ya itu saja menurut saya. Terima kasih Bapak Aktor. Tolong Bapak Hengki 1. Hengki 2. Hengki 1, Hengki 2. Hengki 1 jawab, Hengki 1. Hengki 1. Ini Hengki 2. Kalau menurut Ya saya lanjut sih, Pak Hengki. kalau menurut saya sih yang berhak itu kan ke yang penjual. Jadi kalau seandainya si kurir dianiaya kan, itu kan bisa diancam atau bisa dilapor langsung kan ke pihak yang berwajib kan. Jadi kan kalau COD-nya sama yang kurir mau dituduh dianiaya segala macam kan berhak untuk melapor kan. Ain masuk soal poin. Jadi kalau benar kata Pak Aktur tadi kan, kalau dia masuk ranah penganiayaan bisa dituntut dengan pasal 351 kan, salah kan? 2 tahun kalau salah tuh ya. Nah, itu kalau dia misalnya ini penganiayaan berat bisa 5 tahun itu. Jadi kalau COD salah barang, kurir tidak berhak dimarahi. Menurut saya sih. Ya Bapak Hengki 2. Kalau pendapat saya dengan permasalahan seperti ini sebaiknya ya kita lakukan mediasi. Artinya antara penjual dengan pembeli harus ditengahing. Di sini kan yang melakukan pengiriman kan dari kurir. Artinya kurir itu hanya menjalankan tugasnya. Nah, kalaupun ada ya tadi kesalahan pengiriman itu kan tadi sudah disampaikan Pak Arthur bahwasanya kita bisa klaim atau komplain kepada penjual. Seperti itu. Jadi artinya kalau di sini masalah bisa kita tengahin ya artinya kita selesaikan dengan kekeluargaan tanpa harus ke jalur hukum. Seperti itu mungkin tambahan dari saya. Apa namanya? Konsumen itu kan dilindungi hak-haknya kan? Iya, dilindungi benar. Ada haknya. Bisa kalau tidak bisa mediasi tadi belum selesai, berhak konsumen buat laporan itu. Iya kan, soalnya Iya. sebenarnya kan antara penjual dan pembeli itu hak dan kewajibannya itu sama kan. Hak pembeli adalah dia menerima barangnya itu sesuai yang Iya. diinginkan dan memang yang sudah disepakati bersama. Nah, kalau seandainya memang tidak ada kayak tadi ada yang merasa dirugikan ya memang harus lapornya ke Awalnya BPSK dulu. BPSK itu terus ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ya. Ya, itu juga bisa. Ada harganya nggak? Apa? Minimal harga? Ada. Transaksi gitu. Iya, kegiatan jual beli. Iya, Apapun bisa. transaksi tetap dilindungi. Aku pernah kejadian beli permen ya sebenarnya. Permen tuh murah harganya. Di salah satu supermarket terkenal lah, nomor 1 di Indonesia. Aku tuh selalu kalau beli pasti lihat kadaluarsa, pasti itu. Jadi kalau aku beli, aku lihat pasti lihat sudah habis kadaluarsa di hari itu, pasnya hari itu. Aku langsung ngelapor ke manajer itu, dan alhamdulillah sih manajernya langsung menindaklanjuti ya, langsung minta maaf dan memberikan ganti rugi, dalam arti bahkan dia ngasih uang tempohan untuk biar aku jangan ngomong. Nah, tapi kalau seandainya kejadiannya terbalik, maksudnya tuh ternyata waktu kita melapor tidak dilayani dengan semestinya, ya itu yang harus melapor tadi kan. Kalau memang masih bisa dimediasikan seperti kata Bapak Hengki tadi, ya lebih baik ya diselesaikan. Dan lebih baik sebagai konsumen kalian harus jeli ya hal-hal yang seperti itu memang supaya tidak ada yang dirugikan kemudian hari. Ini salah satu kewajiban pelaku usaha ini kan kalau dalam undang-undang konsumen ini kan pelaku usaha
ada larangannya, dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana diperjanjikan. Artinya kalau tidak sebagaimana diperjanjikan, jelas ya. Aku juga pernah ini apa pas beli online itu beli sepatu futsal. Terus pas yang datang itu sepatu bola. Jadi pas Cek harga. aku lihat harganya ternyata sepatu bolanya lebih mahal daripada sepatu futsal. Jadinya aku tidak jadi kok. Sebenarnya barangnya Ya barangnya beda kan, tapi menguntungkan. menguntungkan ya ada apa. Tinggal aku beli lagi sepatu futsalnya gitu. Nah itu ada kejadian ada pernah kejadian. Enggak, pertanyaan saya, duit gepok tadi diambil. Jadi aku tuh kesel karena bagi aku kalau seandainya itu cuma permen, bagaimana kalau seandainya itu makanan yang berkaleng atau segala macam, karena ini Kesehatan lah. iya jadi bagi aku bukan, mohon maaf ya, bukan sombong, walaupun duit itu nak mau berpuluh-puluh ikat, dia datang ke rumah loh, datang ke rumah dengan rombongan depannya H. Nah, jadi manajemen itu datang ke rumah, dia benar-benar minta maaf, minta tolong jangan dibawa, dengan bawa mungkin banyak duitnya itu, tapi aku bilang aku nggak butuh uang ini, yang aku butuhkan ini sampai kan itu kan pasti ada bagian buat gudang kan, bagian gudang itu tolong ditarik, terus ada buktinya, laporannya bahwa mereka memang sudah menarik semua itu, cuman itu sih. Nah itu salah ya, contoh jangan dicontoh ya. Cuma permen loh, cuma permen padahal takut. Satu lagi. Nama besarnya dia takut. Nama Jadi besar, gitu. hak-hak konsumen ini dilindungi itu bukan hanya dalam jual beli makanan atau barang bergerak ya, Semuanya. termasuk barang tidak bergerak juga, perumahan, apartemen itu juga bisa melaporkan kalau misalnya. Termasuk juga barang yang bisa digerakkan ya kan? Iya, bisa. Luas, cakupannya luas. Pokoknya kaitan jual beli. kontrak di pengacara. Nah, jadi kalau ada ini apa namanya konsumen dari perumahan, apartemen atau apa yang tidak sesuai perjanjian tadi, Ya, bisa tekan kuasa sama kita. Ke saya khususnya ya. Jangan. Dan itu juga satu ya hal yang penting ditarik, bahwa kalau kita melapor itu memang kayak kata Bapak Anto tadi, barang yang diperjualbelikan itu halal dalam arti tidak melanggar undang-undang. Betul Bapak ya? Jadi ini bisa yang kita lah. Nah, Ya. Dan ketertiban umum. betul. Yang legal. Ya yang legal. Ya. Dah cukup sepertinya. Silakan ditutup Bapak Hengki 2. Bapak Hengki 2. Tadi kan dia yang buka. Hengki 2 silakan. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Pengacara saya.